Saudara-saudari yang terkasih, anggapan seseorang tentang sesuatu yang bernilai atau berharga dapat menentukan cara pikirnya dan perilaku. Misalnya, main game di ponsel atau di laptop itu sesuatu yang menggembirakan atau memberikan sukacita, maka orang ini akan berusaha mencari-cari kesempatan. Dan ketika ia sedang bermain, ia dapat menjadi lupa akan segalanya. Contoh kedua, harta kekayaan itu dianggap sebagai jaminan masa depan. Maka orang ini akan bekerja keras, membanting tulang untuk mendapatkannya. Singkat kata, semua di antara kita punya sesuatu yang dianggap penting, yang dianggap berharga, yang dianggap berfaedah, yang dianggap bermakna. Pada bacaan Injil dikemukakan, seseorang bersukacita setelah menemukan harta yang terpendam di suatu ladang. Memang pada masa silam, harta yang terpendam di ladang merupakan sesuatu yang lazim. Pada masa perang, harta disembunyikan dalam sebuah bejana, lalu dikubur dalam tanah. Saudara-saudari yang terkasih, bagi penemu tadi, harta dianggap bernilai tinggi. Ia menemukan kelegaan, ia merasa beruntung, ia merasa bersyukur atas anugerah istimewa tadi. Karena itulah ia melepas dan menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang tersebut di mana tersimpan harta. Apa saja yang ada padanya saat itu lantas dianggap tidak penting lagi, tidak bermakna, maka ditinggalkannya. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang menemukan harta di ladang dan kemudian memendamnya lagi di tempat yang sama, mungkin hanyalah seorang buruh harian. Ia seorang penggarap ladang yang bukan miliknya. Ia tidak memiliki tanah. Ia memang punya beberapa barang, namun barang-barang tersebut tidak banyak. Meskipun demikian, barang miliknya yang dijual seluruhnya kiranya cukup untuk menebus ladang yang ada hartanya tadi. Ia sedemikian bersukacita bukan semata-mata karena menemukan harta, melainkan karena sebentar lagi ia bisa menjadi pemilik ladang yang ada harta karunnya. Semula ia hidup sederhana dan ia akan berubah menjadi orang yang terpandang. Harapan perubahan martabat hidup bukanlah sesuatu yang tabu. Orang-orang pada umumnya memang punya cita-cita demikian. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya menemukan kerajaan surga itu akan membuat seseorang menjadi pribadi yang terpandang. Menjadi orang yang mampu melaksanakan keinginan dan hasrat-hasratnya. Menjadi orang beriman itu berarti memiliki sesuatu mutu hidup yang unggul dibandingkan lainnya. Sebab kita ini diuji setiap hari dari segala godaan duniawi yang merendahkan martabat kita. Dengan tetap bertahan sebagai orang beriman, kita akan menjadi orang yang terpandang karena perilaku hidup yang jujur.
Maka kalau sikap dan tindakan orang beriman belum menampakkan identitasnya, orang-orang di sekitarnya akan berkomentar, "Lu orang Katolik kok seperti itu saja, tidak ada bedanya dengan orang bukan Katolik." Saudara-saudari yang terkasih, lantas bagaimana dengan saudagar tadi yang sudah menjadi orang terpandang? Tentu saja ia punya jangkauan lain. Ia mencari yang terindah. Disitulah sumber kepuasannya. Ia nantinya akan dikenal sebagai orang yang punya mutiara langka. Kiranya semua saudagar menginginkan seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang sebetulnya sudah tidak butuh apapun dalam hidup ini masih dapat juga menginginkan sesuatu yang langka. Begitulah daya tarik kerajaan surga digambarkan. Jadi orang yang sudah berkecukupan masih patut mencita-citakannya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara mengajarkan kebenaran kepada kita. Kebenaran yang pertama, kerajaan surga merupakan suatu harta yang tidak ternilai harganya, yang patut diinginkan melebihi segala sesuatu. Dan kebenaran yang kedua, kerajaan surga hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita untuk menjadi anggota kerajaan itu. Maka kita harus mengalihkan segenap hati dari segala perkara lain dan memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, orang beraneka ragam sebenarnya menginginkan dan tertarik untuk memperoleh kerajaan surga. Ada laki-laki dan perempuan, ada orang miskin dan orang kaya, ada orang yang menyewa ruko, tapi juga ada pemilik perusahaan. Ada orang baik-baik, tapi juga ada orang yang jahat. Mereka semua itu terkumpul di dalam kerajaan, bagaikan bermacam-macam ikan dikumpulkan dalam suatu jaring besar atau pukat yang sedang ditarik ke pantai. Selama pukat masih ditarik, nelayan membiarkan begitu saja aneka macam ikan tadi. Hal yang sama juga berlaku dalam kerajaan surga. Pada saat ini di lingkungan gereja banyak orang baik-baik, banyak orang saleh. Tetapi ada juga orang yang berdosa. Sanak saudara, tetangganya sudah mendoakan, tapi ia belum saja bertobat. Inilah kenyataan hidup yang sesungguhnya. Kita menerimanya dengan sabar dan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, jika pukat sudah penuh, ikan-ikan tersebut akan dipilih. Demikian juga kalau kerajaan surga sudah genap pada akhir zaman, warga kerajaan yang baik akan dikumpulkan bersama Tuhan, dan orang jahat akan disisihkan, dibuang untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk berjuang sekuat tenaga dan dengan keteguhan hati demi harta sejati itu, yaitu kerajaan Allah dalam Kristus dan Injilnya. Maka sungguh pantas disayangkan adanya sebuah kasus seseorang meninggalkan imannya
karena suatu alasan tertentu. Kita semua diharapkan tidak kalah oleh rayuan duniawi yang semu dan tidak mendatangkan keselamatan bagi jiwa kita. Pada hari ini kita juga diajak untuk belajar dari Raja Salomo pada bacaan pertama. Ia memohon kepada Tuhan, yaitu hati yang penuh hikmat, hati yang paham menimbang perkara, dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menemukan harta sejati, hidup kita semakin cerah, beban menjadi ringan, karena Tuhan memang menyediakannya bagi kita semua.